Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wibowo Channel, kali ini Wibowo Channel akan membahas karomah Kiai Kholil Bangkalan atau yang kita kenal Syekhona Kholil. Beliau lahir pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau bertepatan pada 27 Januari 1820 Masehi. Syekhona Kholil wafat pada hari Kamis 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. Kiai Kholil Bangkalan adalah putra dari Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim, adapun silsilah nasab Syekhona Kholil. Kiai Kholil adalah keturunan dari beberapa wali yang tergabung dalam Wali Songo, yaitu 1. Sunan Ampel, 2. Sunan Giri, 3. Sunan Gunung Jati, 4. Sunan Kudus, yang mana beliau adalah bermarga Asmatkan dan bersambung kepada Sayyid Alawi Amil Fakih bin Muhammad Sahib Birbat, yang tentunya bersambung hingga baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas karomah dari Kiai Kholil Bangkalan. Tentunya begitu banyak karomah dari beliau. Di video ini kita akan unggah 7 karomah dari Kiai Kholil Bangkalan adalah sebagai berikut. Tertawa keras saat sholat berjamaah. Pada saat itu Kiai Kholil muda masih berstatus sebagai santri di sebuah pondok pesantren. Layaknya pondok pesantren pada umumnya, tentulah para santri melaksanakan sholat berjamaah yang dipimpin oleh Kiai. Di saat Kiai atau imam sudah mulai melaksanakan sholat, ternyata sang Kiai Kholil muda tertawa yang cukup keras, hingga para teman-temannya pun takut jikalau nanti sang Kiai Kholil muda akan dimarahi oleh sang Kiai atau imam sholat tersebut. Dugaan para teman-temannya pun benar. Ketika sholat telah selesai, sang Kiai Kholil muda pun ditegur oleh sang Kiai atau imam sholat tersebut. Sang Kiai Kholil muda pun menjawab dengan sedikit senyum bahwa di saat sholat tadi, sang Kiai Kholil muda melihat ada sebuah berkat di atas kepala sang Kiai saat mengimami sholat. Di situ sang Kiai sadar di saat sedang mengimami sholat tergesa-gesa karena teringat akan sebuah undangan untuk menghadiri sebuah kenduri. Dia kehabisan waktu sholat asar di Madura dan akhirnya sholat jamaah di Masjidil Haram.
Pada saat itu, Kiai Kholil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi membahas sebuah pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Cukup lama, cukup dalam, hingga beliau lupa bahwa waktu asar akan segera habis. Lalu Kiai Samsul Arifin pun mengingatkan beliau, "Kita belum sholat asar, Kiai," ucap Samsul Arifin kepada Kiai Kholil. Lalu Kiai Kholil pun menjawab, "Astaghfirullah." Kiai Samsul Arifin pun menimpalinya, "Waktu asar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kiai," ucap Kiai Samsul Arifin kepada Kiai Kholil. Lalu Kiai Kholil menjawab, "Kalau begitu, ambil sebuah kerocok." Saat itu pula Kiai Samsul Arifin bingung. Kenapa menyuruh mencari sebuah kerocok? Bukannya mencari tempat wudhu lalu mengerjakan sholat asar. Namun sami'na wa ta'na, beliau tetap mencari daun kerocok. Setelah menemukan, berikanlah kepada Kiai Kholil. Lalu Kiai Kholil mengajak Kiai Samsul Arifin untuk menaiki sebuah kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapat saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram, tidak mengubah arah kiblat di sebuah masjid. Pada saat itu Kiai Kholil sedang memantau pembangunan masjid yang dibangun oleh menantu beliau, yaitu Kiai Muntoha. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Kholil menegur menantu beliau yang alim untuk membenahi arah kiblatnya. Kiai Muntoha sebagai orang yang alim tentu mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat, hingga beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kholil untuk memperkuat pendapatnya pada waktu itu. Melihat sang menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kiai Kholil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding sebuah masjid tersebut dan meminta Kiai Muntoha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya Kiai Muntoha setelah melihat lubang tersebut. Ternyata terlihat sebuah Ka'bah yang cukup jelas. Akhirnya seketika Kiai Muntoha sadar bahwa pendapatnya adalah salah dan segera merubah arah kiblat sesuai pendapat Kiai Kholil. 4. Menyelamatkan orang tenggelam di lautan dan mengajar para santri di pesantren dalam waktu yang sama. Karomah dari Mbah Kholil yang di luar nalar manusia. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa di mana beliau sedang mengajari para santri di pesantren. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji Goji. Para santri heran dan penuh bertanya-tanya, ada apa yang terjadi? Sedangkan Kiai Kholil cuek
tidak bercerita sepatah kata pun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk berganti pakaian. Teka-teki itu terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil untuk mengucapkan terima kasih karena pertolongannya beliau bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah lautan. Kedatangan nelayan itu membuka tabir, memecahkan teka-teki. Ternyata di saat Kyai Kholil mengajar para santri, Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya tenggelam. Dengan karomah yang beliau miliki, dalam sekejap beliau bisa sampai ke tengah laut dan membantu nelayan itu, papar Kyai Hoji yang kini tinggal di Wedomar Tani, Ngemplang, Sleman. 5. Menyembuhkan orang yang lumpuh. Dalam sebuah buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar, di situ menerangkan bahwa Mbah Kholil Bangkalan termasuk salah satu guru beliau Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut bahwa suatu hari ada seorang keturunan Cina yang sakit lumpuh, padahal dia sudah dibawa ke Jakarta, namun belum juga sembuh. Ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian orang tersebut pergi ke Madura, yakni untuk meminta pertolongan Mbah Kyai Kholil. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya, lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira kurang lebih jarak dari rumah Mbah Kholil sekitar 20 meter. Muncullah Mbah Kholil dalam rumahnya dengan membawa pedang, seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit lumpuh tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Kholil wafat, keduanya sering ziarah ke makam Mbah Kholil Bangkalan. 6. Menolong orang ketinggalan kapal laut. Kejadian ini terjadi pada musim haji. Pada saat itu, kapal laut menjadi moda transportasi satu-satunya untuk berangkat haji ke Mekah. Semua penumpang calon ibadah haji naik ke kapal dan bersiap-siap untuk berangkat. Tiba-tiba salah satu penumpang wanita meminta kepada suaminya untuk membelikan buah anggur. Dengan senang hati, suaminya menuruti permintaan istrinya untuk membeli anggur. Dia menyusuri seluruh wilayah pelabuhan, namun tidak menjumpai penjual buah. Kemudian dia terus menelusuri hingga akhirnya sampai ke sebuah pasar yang agak jauh dari pelabuhan. Disitulah dia akhirnya mendapatkan buah anggur. Setelah mendapatkan buah anggur, ia bergegas kembali ke pelabuhan. Namun betapa terkejutnya dia ketika sampai di pelabuhan. Kapal yang dia naiki tadi sudah berangkat dan jauh dari dermaga. Ia berteriak sekeras mungkin memanggil awak kapal,
namun usaha itu sia-sia. Ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai. Setelah itu datanglah sebuah lelaki memberi saran kepadanya untuk mendatangi Mbah Kholil. Suami yang malang itu bertanya, "Siapa Mbah Kholil? Apa bisa beliau menolong saya pada saat ini?" Lelaki itu meyakinkan bahwa Mbah Kholil insya Allah bisa menolongmu. Lalu suami yang malang tadi sowan dan menceritakan kejadian tersebut dari awal hingga sampai ke Mbah Kholil. Dengan nada datar, Mbah Kholil menjawab, "Ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan." Suami yang malang itu kembali ke pelabuhan. Saat sampai di pelabuhan, bertemu lagi dengan orang laki-laki yang memberi saran tadi. Dan suami yang malang itu pun menjelaskan dengan nada putus asa bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan. Namun, laki-laki yang memberi saran tadi mengulang perkataannya untuk kembali ke Mbah Kholil. Tanpa putus asa, suami malang itu kembali lagi ke Mbah Kholil sampai ketiga kali. Baru setelah ketiga kalinya suami yang malang itu datang ke Mbah Kholil. Mbah Kholil menjawab, "Baiklah kalau begitu, karena sampean ingin sekali, maka saya bantu sampean." Lalu Mbah Kholil memberi syarat tidak boleh menceritakan kepada siapapun termasuk istrinya, kecuali Mbah Kholil sudah meninggal. Suami yang malang itu menyanggupi syarat dari Mbah Kholil. Lantas Mbah Kholil memerintahkan untuk memegang buah anggur yang dibeli di pasar tadi dan memejamkan matanya. Setelah beberapa menit, beliau buka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya lelaki yang malang tadi. Ia sudah berada di dalam kapal. Takjub, heran, kaget bercampur menjadi satu, seakan tak percaya apa yang dialaminya. Sampai dicubit lengannya, benar-benar ternyata ini sebuah kenyataan. Dan ini bukan mimpi, dirinya sedang berada di kapal yang tadi dinaiki bersama istrinya. Lalu segera ia temui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi. Itu menghafal Imriti, Asmuni, dan Alfiyah Ibnu Malik dalam semalam. Di saat Kiai Kholil muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti, namanya Kiai Abu Darim. Kiai Kholil muda ingin sekali belajar kepada Kiai Abu Darim. Semangat untuk menimba ilmu begitu menggebu-gebu pada dirinya sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan meskipun harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Kiai Kholil muda di Desa Wilungan, Pasuruan, tempat Kiai Abu Darim membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darim sudah wafat beberapa hari sebelum kedatangan Kiai Kholil muda. Hari berikutnya Kiai Kholil muda berziarah ke makam Kiai Abu Darim. Di depan pusara Kiai Abu Darim, Kiai Kholil muda membaca Al-Quran hingga 40 hari. Lalu ketika hari ke-41, Kiai Kholil muda tengah tertidur di makam, Kiai Abu Darim hadir dalam mimpinya.
Dalam kesempatan itu, almarhum Kiai Abu Darin mengatakan kepada Kiai Khalil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Lalu seketika Kiai Khalil muda terbangun. Dan ketika Kiai Khalil muda terbangun, dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Asmuni, dan Alfiyah Ibnu Malik. Kitab itu adalah kitab utama dalam pesantren Kiai Abu Darin. Subhanallah.